Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Fahira dengan NPM A1A021063, dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah salah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pernyataan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Soelistiowati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh serta kebahasaan. Menurut Tim Penulis Bahasa Indonesia UNJ 2007, kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan mewujudkan pikiran yang lengkap. Maksud dari pernyataan selesai adalah kalimat itu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan untuk bahasa lisan, sedangkan untuk bahasa tulis kalimat itu diawali atau dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Adapun maksud dengan menunjukkan pikiran yang lengkap adalah informasi yang diberikan merupakan pikiran yang utuh. Kalimat dapat juga diartikan sebagai rangkaian dari kata-kata. Tubuhnya berlumuran keringat. Subjeknya itu tubuhnya, predikat itu berlumuran, dan pelengkapnya yaitu keringat. Yang keempat yaitu SPK, merupakan pola
yang terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif, intransitif, dan kalimat aktif intransitif. Adapun contoh pola ini adalah sebagai berikut. Anak-anak bermain di lapangan. Subjeknya yaitu anak-anak, predikatnya adalah bermain, dan keterangannya yaitu di lapangan. Yang kelima yaitu SPOK. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal masyarakat, sebagaimana yang telah diakui bahwa pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Subjeknya yaitu ibu, predikat yaitu membeli, objek sayur-sayuran, dan keterangannya yaitu di pasar tradisional. Yang keenam, SPOPEL. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Adapun contohnya sebagai berikut. Ibu membelikan adik pakaian baru. Subjeknya yaitu ibu, predikatnya membelikan, objeknya adik, dan pelengkapnya yaitu pakaian baru. Contoh yang kedua, adik membelikan kucingnya makanan kucing. Subjeknya yaitu adik, predikatnya membelikan, objeknya kucingnya, dan pelengkapnya yaitu makanan kucing. Yang ketujuh, SPOPLK merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Subjeknya yaitu ibu, predikatnya yaitu membelikan, objeknya adik, pelengkapnya sepatu baru, dan keterangannya pada hari Minggu kemarin. Yang C, jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Yang pertama yaitu kalimat tunggal atau simplex. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa. Pola kalimatnya ini terbentuk oleh subjek dan predikat. Ada pula yang lebih lengkap lagi, yakni terdiri atas subjek, predikat, objek, dan atau pelengkap. Di samping itu, tidak mustahil terdapat pula unsur yang bukan inti, yakni keterangan. Contohnya, dia akan pergi, yaitu subjek dan predikatnya saja. Anto membaca buku, yaitu subjek, predikat, dan objeknya ada. Terus, Alam berharap ayahnya akan segera pulang, itu subjek, predikat, dan pelengkap. Yang terakhir, kakak meminjami Alam novel baru. Nah, di sana ada subjek, predikat, objek, serta pelengkapnya. Berdasarkan bentuk predikatnya, kalimat tunggal terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, nominal adalah kalimat yang predikatnya kata benda. Kalimat yang predikatnya nominal sering pula dinamakan kalimat persamaan atau kalimat ekuatif. Kalimat persamaan oleh sebagian ahli bahasa juga diartikan kalimat yang subjek dan predikatnya tergolong kategori yang sama. Yang kedua, verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Kalimat yang berpredikat verbal hanya dibagi 3 macam, yaitu yang pertama, kalimat transitif, yang kedua, kalimat ekstransitif, yang ketiga, kalimat dwitransitif. Di samping itu terdapat kalimat dengan verbal pasif. Kalimat transitif adalah kalimat yang objeknya tidak hadir dan tidak berlengkapan, hanya memiliki 2 unsur fungsi wajib, yakni subjek dan predikat. Juga dapat diiringi oleh unsur tak wajib, seperti keterangan tempat, waktu, cara, dan alat. Berikut adalah beberapa contoh kalimat verbal yang tak berobjek dan berpelengkap dengan unsur tak wajib diletakkan dalam tanda kurung. Yang ketiga adalah kalimat adjektifal atau kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Yang kedua, kalimat majemuk. Siti An-Nijat Maimunah menjelaskan kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Menurut Kosasi, yang dimaksud kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat atau 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk dapat dibentuk dari perpaduan beberapa buah kalimat tunggal. Kalimat majemuk dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yakni kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara adalah kalimat
yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau derajat. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdapat 3 inti kalimat atau kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Biasanya intonasi menurut, tanda baca titik atau tanda seru. Positif, maukah kamu disuruh mengantarkan buku ini ke Pak Sahludin? Sebaiknya, negatifnya, sebaiknya kita tidak berpikiran sempit tentang hak asasi manusia. D. Kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak, biasanya ditandai oleh menaiknya suara pada kalimat lisan dan dipakainya tanda seru atau tanda titik pada kalimat tulis. Misalnya, positif, bukan main cantiknya. Negatif, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Yang F, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa utama yang digabungkan sehingga masing-masing klausa dapat menjadi kalimat sendiri-sendiri jika dipecah. Kalimat ini terdiri atas 2 klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Mengutip buku seri penyuluhan bahasa Indonesia, kalimat oleh Sri Satria Tejatur Wisnu Sangesangka, hubungan antara klausa yang satu dan yang lain dalam
membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Adapun kelima ciri-ciri suatu kalimat bisa dikatakan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunanya. Ini yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Yang kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini adalah contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kata yang tidak efektif. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada kalimat sesuai kedudukannya. Pada kalimat ini, pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa meletakkan kalimat keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai oleh kalimat perintah, larangan, ataupun ujaran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.